Selamat pagi saudara dan saudari yang kasih dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur karena kita boleh beribadah dan mendengar firman Tuhan dalam kalian. Mari kita berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih untuk peluang yang Tuhan berikan kepada kami untuk datang dalam hadirat Tuhan. Pada saat kami mendengar firman-Mu, berbicaralah ya Tuhan, sehingga kami boleh mengerti dan firman-Mu memberkati kami, bahkan menguatkan iman kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Gereja dipanggil oleh Tuhan untuk melakukan misinya di bumi ini. Dan misi gereja yaitu memberitakan Injil kepada semua bangsa. Tetapi pada hari ini saudara dan saudari kasih Tuhan Yesus, terdapat gereja yang hanya memberi fokus kepada pembangunan gedung-gedung atau pembangunan gereja yang besar dan megah. Bahkan ada juga gereja yang terlalu sibuk dengan program atau aktiviti dan pelayanan sehingga terlalu sibuk. Saya tidak mengatakan bahwa semua itu tidak penting, semua itu penting. Karena pertumbuhan gereja itu dapat dilihat melalui pertumbuhan secara fisikal dan juga secara rohani. Tetapi kalau fokus gereja hanya kepada perkara-perkara tersebut, saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, maka gereja lupa pada misi yang Tuhan sudah tetapkan, yaitu untuk memberitakan Injil keselamatan kepada semua bangsa di dunia ini. Oleh itu, Tuhan mengizinkan goncangan demi goncangan berlaku dalam gereja, supaya gereja boleh terjaga daripada tidur yang lena, bahwa gereja sebenarnya ada misi yang penting, yaitu untuk memberitakan Injil. Jadi hari ini kita akan belajar pengalaman gereja awal di Kisah Para Rasul, bagaimana mereka tertumpu pelayanannya di Yerusalem, kemudian Tuhan izinkan goncangan berlaku dan mereka mulai disedarkan akan misi panggilan Tuhan untuk gereja. Apakah goncangan yang terjadi di gereja awal? Kalau kita melihat Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 1 hingga ayat 3, Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Orang-orang salih menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu, dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyerit laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Dan ini adalah goncangan yang terjadi pada gereja awal. Stefanus salah seorang daripada ketujuh pemimpin yang dilantik untuk melayani keperluan kebajikan khususnya para janda. Dikatakan di sini bahwa Stefanus itu telah mati dibunuh. Dan seorang yang bernama Saulus melihat perkara itu, dia setuju. Dan rupa-rupanya Saulus ini yang begitu taat kepada agama Yahudi menganggap pengikut-pengikut Kristus ini mereka tersesat daripada ajaran agama Yahudi, sehingga Saulus dia begitu bersemangat untuk membinasakan jemaat itu, menganiaya mereka supaya aliran baru yang muncul ini yang dianggap bidat ini akan dihentikan. Lalu penganiayaan itu mulai berlaku sehingga orang-orang jemaat khususnya yang tinggal di Yerusalem pada waktu itu, mereka mulai pergi tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Nah, kalau kita melihat dari awal-awal pertumbuhan gereja awal ini, kita melihat dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41, orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Pada waktu Paulus
berdiri menyampaikan khotbah. 3.000 orang, kira-kira 3.000 orang menjadi percaya. Kemudian pertumbuhan itu terus berlaku. Dalam Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 1 mencatatkan, pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbul langsung sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian pada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Jadi berlaku pertumbuhan yang besar, sehingga berlaku isu kebajikan, karena rasul-rasul mereka fokus dalam pemberitaan Injil, sehingga kebajikan para janda itu terabaikan, sehingga pada akhirnya mereka Petrus menyuruh mereka untuk melantik 7 orang melayani para janda ini karena pertumbuhan mereka begitu pesat. Dalam Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 7 dikatakan di sini, firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Dan setelah isu mengenai para janda itu sudah diselesaikan, karena ada 7 orang yang dilantik untuk melayani mereka, sehingga para rasul mereka fokus dalam pemberitaan Injil, dan sehingga itu dikatakan Injil Allah itu semakin tersebar, jumlah murid di Yerusalem makin bertambah. Jadi inilah pertumbuhan jemaat gereja awal. Dari hari ke hari jumlah mereka bertambah. Dan hanya di Yerusalem mereka fokus dalam pemberitaan Injil, sehingga jemaat di Yerusalem yang menjadi percaya pada Yesus itu bertambah. Ini satu pertumbuhan yang kita katakan sangat baik dan patut dibanggakan. Tetapi persoalannya, apakah jemaat di Yerusalem, jemaat awal itu, apakah mereka sepenuhnya mentaati amanat agung Yesus sebelum Yesus kembali ke surga? Kalau kita melihat Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan sampai Samaria dan sampai ke hujung bumi. Rupanya Yerusalem menjadi semacam zon selisa bagi jemaat gereja awal, sehingga mereka terlupa akan panggilan misinya, bukan hanya memberitakan Injil di Yerusalem, tetapi di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke hujung bumi. Hanya setelah Tuhan mengizinkan goncangan berupa penganiayaan, maka gereja awal sadar akan panggilannya, misinya, bukan saja untuk di Yerusalem, tetapi mereka harus keluar memberitakan Injil di seluruh Yudea, Samaria, sehingga ke hujung bumi. Saudara dan saudara yang kasih Tuhan Yesus, pada hari ini apakah zon-zon selesa yang membuatkan kita selesa berada dalam zon itu, sehingga kita tidak mau keluar dari zon itu untuk memberitakan Injil Tuhan? Pada waktu saya masuk dalam pelayanan, kami lebih kurang 60 lebih orang yang masuk sebagai penginjil muda. Kemudian sebagian daripada jumlah itu diutus ke gereja-gereja yang lain, yang selebihnya melayani di gereja masing-masing. Dan saya mengatakan di awal pelayanan itu memang terlalu sukar, karena pergi ke tempat yang baru, bertemu dengan orang-orang yang tidak dikenal, dengan bahasa, suku, budaya yang berbeza, itu bukannya mudah. Dan pada waktu itu saya juga dalam pelayanan saya terjabar, karena bukan hanya dengan budaya, bukan hanya dengan bahasa dan sebagainya, tetapi cabaran yang terdapat dalam pelayanan itu. Misalnya dahulu kita kekurangan kendaraan, kita hanya berjalan kaki,
Dan pada suatu ketika saya mulai berputus asa karena saya berpikir kenapa saya menyusahkan diri untuk berjalan kaki berbatu-batu lamanya untuk melayani di sebuah kampung. Saudara dan saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ramai rekan-rekan sepelayanan saya pada akhirnya karena tidak bertahan dengan penderitaan dalam pelayanan, akhirnya mereka memikirkan itu bukan panggilan mereka, lalu keluar dalam pelayanan. Mungkin ada sebagian itu benar, tapi mungkin sebagian itu memang dipanggil Tuhan, tetapi karena tidak tahan dengan situasi atau keadaan atau cabaran dalam pelayanan, sehingga mengundurkan diri. Jadi apakah zon selesa yang menjadi penghalang bagi kita untuk keluar memberitakan Injil Kristus? Dalam kelompok pemuridan kita, adakah kita lebih selesa bersama dengan anggota-anggota kita dari tahun ke tahun, bulan ke bulan? Kita cukup selesa dengan kita sahaja, tanpa kita menjemput orang baru untuk menyertai dalam kelompok pemuridan kita. Kita lebih senang dengan anggota yang sedia ada, dan kita tidak senang kalau ada orang baru masuk dalam anggota kita. Adakah itu menjadi zon keselesaan bagi kita? Pada tahun lalu kita menghadapi goncangan yang diizinkan oleh Tuhan. Saya percaya pada waktu itu kita negara kita mengisytiharkan PKP, semua pergerakan terhalang sehingga pergi gereja tidak diizinkan pada waktu itu karena SOP yang ketat itu membantu negara menghadapi ancaman COVID-19. Dan setelah berbulan-bulan lamanya, barulah kita sadar bahwa betapa kita rindu sekali mau beribadah di gereja, tetapi karena PKP yang dilaksanakan pada waktu itu, maka kerinduan kita itu tidak terpenuhi. Barulah kita sadar kita rindu untuk beribadah. Kalau sebelumnya mungkin pergi ke gereja atau beribadah itu kita berada dalam zone di mana kita rasa kalau mood saya oke, mood saya senang, saya mau pergi beribadah. Tapi kalau mood saya tidak oke, demam-demam sedikit, saya tidak mau pergi gereja. Atau kalau pada hari Minggu itu saya tidak ada urusan pribadi atau urusan-urusan yang lain, baru saya mau pergi gereja. Tapi kalau ada urusan, saya lebih ketepikan gereja untuk melakukan urusan saya secara pribadi. Jadi apakah kita berada dalam zon-zon selesa ini sehingga kita tidak mau pergi ke gereja, atau mungkin juga kita tidak mau keluar menjangkau orang lain karena kita lebih selesa berada dalam zon-zon keselesaan tersebut. Jadi saudara dan saudara yang kasih Tuhan Yesus, kalau dalam konteks gereja awal, mereka selesa berada di Yerusalem sehingga Tuhan goncangkan mereka. Tuhan izinkan penganiayaan berlaku sehingga mereka mulai keluar dari Yerusalem, kemudian pergi ke tempat-tempat lain untuk memberitakan Injil Kristus. Jadi jangan sampai kita terlalu senang dalam zon selesa sehingga Tuhan terpaksa menggoncang kita, sehingga menyadarkan kita bahwa ada panggilan Tuhan dalam hidup kita yang harus kita laksanakan. Nah, setelah goncangan itu terjadi, mereka mulai tersebar ke merata-rata tempat. Dalam Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 1b, pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 4 hingga 5. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Jadi saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus, Tuhan izinkan goncangan itu terjadi supaya jemaat keluar dari Yerusalem, pergi ke tempat-tempat yang lain, ke seluruh negeri, ke Yudea dan Samaria untuk memberitakan Injil.
Memang mereka melarikan diri untuk menyelamatkan diri mereka, tetapi dalam masa yang sama dikatakan di sini bahwa mereka tersebar itu, mereka juga pergi ke tempat-tempat baru sambil memberitakan Injil. Dan salah seorang yang disebut namanya di sini Filipus, salah seorang dari ketujuh jemaat pemimpin yang dilantik untuk melayani para janda. Kemudian kalau kita melihat Kisah Para Rasul pasal 1 hingga 8, Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem. Tidak berhenti di situ, tetapi diteruskan, dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi inilah yang Tuhan lakukan. Mereka berada dalam zona selesa, tetapi Tuhan izinkan goncangan itu, penganiayaan itu terjadi supaya jemaah ini disedarkan akan misi mereka, bahwa Tuhan memanggil mereka bukan hanya menjadi saksi di Yerusalem, tetapi di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi kesadaran itu memimpin mereka kepada ketaatan penuh kepada pesan atau amanat agung Yesus. Mereka harus mulai memberitakan Injil di Yerusalem, kemudian diteruskan di Yudea dan Samaria, dan dilanjutkan lagi sampai ke ujung dunia. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus pada hari ini, apakah kita taat kepada amanat agung yang Yesus telah berikan kepada kita sebagai orang percaya, yang dikatakan kita ini dipanggil untuk menjadi penjala manusia. Kita tidak menjala ikan, tetapi kita menjala manusia. Mungkin ada sebagian daripada kita mengatakan bahwa saya ini bukan terpelajar secara alkitabiah, jadi saya tidak tahu bagaimana saya mau bersaksi, atau mengatakan saya ini bukan penginjil, saya ini tidak tahu bagaimana untuk bersaksi, atau kita mengatakan saya ini tiada kurnia untuk bersaksi. Dan mungkin 1001 macam alasan yang kita berikan. Benar, saudara-saudari yang kasih dalam Tuhan Yesus, tidak semua orang dipanggil Tuhan untuk menjadi hambanya secara sepenuh masa di gereja, menjadi padri, menjadi pastor, menjadi penginjil, menjadi pemimpin gereja. Tidak semua, tetapi semua orang percaya. Dengar baik-baik, semua orang percaya dipanggil Tuhan menjadi saksi Kristus kepada orang-orang yang terhilang di dunia ini. Kecualilah kalau Anda bukan seorang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi kalau Anda percaya kepada Tuhan Yesus, Anda dipanggil menjadi saksinya. Persoalannya, adakah kita bersedia mentaati panggilan Tuhan untuk bersaksi atau memberitakan Injil keselamatan Yesus itu kepada orang lain? Sudah pasti kita rasa takut, kita rasa khawatir apa yang kita akan katakan. Tetapi sementara kita taat kepada perintah Tuhan untuk keluar bersaksi menceritakan Yesus kepada orang lain, perhatikan, kuasa Tuhan akan menyertai pemberitaan kesaksian kita. Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 6 hingga 7. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras, dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Filipus seorang Yahudi melayani orang Samaria. Itu sesuatu perkara yang agak mustahil, karena latar belakang antara orang Yahudi dan orang Samaria itu ada jurang pemisah yang sangat dalam. Orang Samaria sebenarnya keturunan orang Israel, tapi
Mereka telah berkawin campur dengan bangsa-bangsa lain, sehingga orang Yahudi sendiri tidak mengakui tali persaudaraan itu. Malah mereka menganggap orang Samaria itu najis, sehingga apabila mereka mau pergi ke utara, mereka tidak akan melalui daerah orang Samaria karena dianggap najis. Bahkan mereka tidak boleh bergaul dengan orang Samaria, apalagi duduk dan makan bersama-sama, itu memang dianggap najis. Tetapi apa yang kelihatannya mustahil bagi manusia, itu tidak mustahil bagi Allah. Dalam Matius pasal 28 ayat 19 hingga 20, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Filipus tidak bergantung kepada keupayaan dan kebijaksanaannya untuk memberitakan Injil. Ternyata Tuhan menyertai pelayanannya di Samaria, karena itulah janji Tuhan. Tuhan mengatakan, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bahkan kuasa Tuhanlah yang bekerja dengan begitu ajaib, sehingga orang Samaria bukan hanya mendengar apa yang disampaikan oleh Filipus, tetapi mereka juga melihat tanda-tanda ajaib, melihat roh-roh jahat diusir, melihat mukjizat, orang tempang, orang lumpuh berjalan, karena kuasa Tuhan menyertai pelayanan Filipus. Markus 16 ayat 17 hingga 20 mengatakan, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah dan memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja. Perhatikan, Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Jadi keberhasilan pemberitaan Injil yang membuat hati orang terbuka untuk percaya kepada Tuhan Yesus itu tidak bergantung kepada kebijaksanaan atau kefasihan kita berkata-kata untuk meyakinkan seseorang, tetapi keberhasilan itu bergantung sepenuhnya pada pekerjaan Tuhan. Hanya Roh Kudus Tuhan yang mampu melunakkan hati manusia yang keras, sehingga orang itu sadar akan dosanya, dan orang itu sadar bahwa dia memerlukan penyelamat, yaitu Yesus di dalam hidupnya. Oleh sebab itu, saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, kita hanya memberitakan Injil. Tuhan akan menyertai, dan ada mukjizat-mukjizat kuasa Tuhan yang menyertai, sehingga apa yang kita sampaikan itu meneguhkan, sehingga orang yang mendengar, mereka menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Saya masih ingat perkongsian rekan sepelayanan saya, apabila pertama kali dia diutus ke sebuah kampung. Dia tidak kenal orang-orang di sana, dan dia ditinggalkan di sana, di rumah penginapan. Dia mengatakan selama 2 minggu dia seperti orang gila. Dia tidak tahu berbuat apa. Dia tidak tahu, dia tidak ada kawan dan sebagainya. Dan orang-orang di sana juga curiga, kenapa orang ini berada di kampung kita. Jadi tidak ada hubungan dengan orang-orang kampung di sana. Tetapi Tuhan membuka peluang bila ada seorang penduduk di sana mempunyai anak, dan anak ini apabila waktu malam sering kali menangis. Lalu dipanggillah penginjil ini datang ke rumah untuk mendoakan anaknya.
Dan penginjil ini datang, dia mendoakan anak itu, menyerahkan anak itu, mengusir roh ketakutan, sehingga mukjizat terjadi. Anak ini sembuh dan itu membuka mata keluarga itu. Dan bukan hanya keluarga itu, keluarga-keluarga yang lain, bahkan seluruh kampung mulai mendengarkan pemberitaan yang disampaikan oleh penginjil ini. Dan hari ini tempat itu sudah menjadi sebuah gereja, dan puji Tuhan anggota di sana juga bertumbuh lewat mulai penginjil ini sebagai pembuka pelayanan di tempat yang baru itu. Jadi saudara-saudari dikasih Tuhan Yesus, bagian kita hanya taat, saja, taat kepada Tuhan, karena Tuhan yang memanggil kita, menjadikan kita sebagai saksi. Kita taat, kita bersaksi, kita ceritakan Yesus itu kepada orang lain. Memang kita rasa takut dan sebagainya, tetapi Tuhan mengatakan, aku akan menyertai kamu sehingga akhir zaman. Dan Tuhan sudah berjanji bahwa para saksinya itu akan ada kuasa, Tuhan akan menyertai sehingga tanda-tanda mukjizat terjadi. Jadi bagian kita hanya kita taat saja kepada panggilan Tuhan. Kalau Tuhan mau kita bersaksi, kita bersaksilah kepada keluarga kita, kepada jiran-jiran kita, kepada kenalan baru kita, atau mungkin juga kenalan lama kita. Kita hanya perlu taat kepada Tuhan, itu bahagian kita. Lalu kita menyerahkan hasilnya kepada Tuhan. Jadi apabila kita memberitakan atau bersaksi bukan dengan kefasihan kita, kebolehan kita untuk memujuk seseorang supaya menerima Yesus, tidak. Hasilnya kita serahkan kepada Tuhan. Hanya Tuhan yang mampu, hanya Tuhan yang dapat membuka pintu hati seseorang untuk percaya dan pada akhirnya menerima Yesus sebagai Tuhan dan penyelamatnya secara pribadi. Jadi selagi kita bergantung kepada Tuhan dan kita taat kepada panggilan Tuhan untuk memberitakan Injil, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita akan dipenuhi dengan sukacita apabila kita melihat orang-orang yang kita kongsikan Yesus kepada mereka. Kita akan melihat orang-orang ini, jiwa-jiwa ini dituai, jiwa-jiwa ini dibenamkan untuk Kristus. Tidak ada yang lebih menggembirakan bagi kita selain melihat orang yang tadinya hidup dalam kegelapan, yang tadinya hidup di bawah dosa dan akan mengalami kematian. Apabila orang itu bertobat, apabila orang membuka hatinya untuk menerima Tuhan Yesus, orang itu diselamatkan. Ini membuatkan kita bersukacita. Bayangkan di surga, apabila seorang saja bertobat, seluruh surga bersukacita. Apabila kita bersaksi, Tuhan menyertai, kuasa Tuhan dinyatakan, Tuhan membuka pintu hati orang itu, kita akan bersukacita melihat tuaian itu. Kita akan bersukacita melihat orang itu diselamatkan. Jadi mari kita lakukan bahagian kita, sementara Tuhan melakukan bahagiannya. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, kita sebagai gereja, saya tidak bercakap gereja sebagai gedung atau bangunan, kita inilah gereja Tuhan. Kita ini dipanggil Tuhan untuk melaksanakan misi, yaitu memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, orang-orang yang masih terhilang dalam kerajaan Tuhan, orang-orang yang akan binasa akan dosanya. Kita dipanggil untuk memberitakan Injil Tuhan. Tetapi adakah kita sedia meninggalkan zon selesa yang menghalang kita selama ini untuk menyaksikan Yesus itu kepada orang lain? Adakah kita masih berada dalam zon ketakutan, zon keraguan-raguan, zon kekhawatiran? Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, jangan takut, jangan khawatir, karena Tuhan berjanji kalau kita taat kepada panggilan kita, Tuhan menyertai kita. Bahkan Tuhan akan menyatakan mukjizat dan tanda-tanda sehingga apa yang kita sampaikan, apa yang kita kongsikan Yesus itu kepada orang lain itu diteguhkan karena ada kuasa Tuhan yang menyertai. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, marilah kita taat kepada panggilan kita, misi yang Tuhan berikan kepada gereja, memberitakan Injil keselamatan Kristus
kepada semua orang dalam dunia ini, dan kita akan menyaksikan orang-orang diselamatkan, dan itu membuatkan kita bersukacita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa pada hari ini supaya Tuhan mengampuni kami kalau selama ini kami masih tinggal dalam zona selesa. Kami tidak bersedia atau kami enggan untuk beranjak daripada zona selesa itu untuk keluar menyambut panggilan Tuhan, misi Tuhan yang Tuhan tetapkan dalam hidup kami sebagai gereja, yaitu memberitakan Injil Kristus. Tuhan, ampuni kami Tuhan, karena kami bergantung kepada perasaan kami takut, kami ragu-ragu, kami memberikan banyak alasan. Tapi Engkau sudah berjanji bahwa Engkau akan menyertai kami, bahkan Tuhan bekerja dengan kuasa Tuhan yang ajaib, mengadakan mukjizat dan tanda-tanda. Oleh sebab Tuhan, tolonglah kami supaya kami taat kepada panggilan Tuhan, menyaksikan Yesus. Karena kami tahu apabila kami taat dan melakukan kesaksian, memberitakan kesaksian, Tuhan memberi kami hikmat, Tuhan menyertai kami, bahkan mukjizat dan tanda akan terjadi, sehingga kami akan bersukacita melihat orang yang tadinya hidup tanpa pengharapan. Setelah pemberitaan Injil Tuhan itu, mereka menjadi percaya kepada Tuhan Yesus, dan ini menjadi sukacita bagi kami sebagai murid-murid-Mu, sebagai pengikut-pengikut-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.